Halo teman-teman, di sini kami kelompok 3, saya bersama teman saya, Kak Karen, akan menjelaskan learning objective yang keempat, kelima, dan closing case. Yang pertama, kami akan menjelaskan learning objective yang keempat dari chapter 5. Di learning objective yang keempat bertopik describe the different philosophical approaches to ethics, atau menjelaskan perbedaan-perbedaan filosofi terhadap etika. Nah, di sini ada beberapa pendekatan filosofi, yaitu yang pertama ada strawman, atau bisa disebut manusia boneka atau manusia mainan, atau juga bisa disebut manusia jerami. Pendekatan etika pertama dalam strawman ada Friedman Doctrine. Di sini Friedman menegaskan bahwa tujuan dari perusahaan adalah mencari keuntungan. Selama keuntungan itu sesuai dengan aturan, itu sah-sah saja. Contoh misalnya di suatu negara, ketika di negara itu tidak ada undang-undang yang melarang anak-anak di bawah umur, katakanlah itu 12 tahun, bekerja. Kalau pakai teori dari Friedman ini, pendekatan etika dari Friedman ini, anak itu sah-sah saja untuk bekerja, tidak ada masalah. Dan contoh selanjutnya, ketika perusahaan negara tersebut, perusahaan ini tidak ada aturan di negara untuk membuang limbah, atau perusahaan membuang limbah atau mengontrol limbahnya. Kalau memakai pendekatan etika dari Friedman ini, boleh-boleh saja perusahaan membuang limbah di sungai, itu tidak masalah. Kita perlu ketahui bahwa perusahaan yang memakai Friedman ini, bahwa perusahaan tersebut tidak boleh melakukan penipuan, perusahaan itu tidak boleh curang. Nah, itulah teori dari pendekatan filosofis dari Friedman ini sendiri, yang dimana dia adalah seorang ahli ekonom, pemegang hadiah Nobel Milton. Pendekatan etika bisnis selanjutnya adalah cultural relativism atau relativisme budaya, yang dimana perusahaan menyesuaikan tempat berdirinya perusahaan mereka dengan budaya di wilayah tersebut, bahwa etika adalah dari cerminan budaya. Oleh karena itu, dalam perusahaan melakukan sesuatu yang etis, mereka akan menyesuaikan dengan budaya di mana perusahaan itu didirikan. Ini berarti jika di suatu wilayah budaya mereka bisa mempekerjakan anak di bawah umur, seperti yang saya contohkan tadi, itu sah-sah saja selama itu masih dipandang etis oleh perusahaan dan sesuai dengan budaya yang ada di wilayah itu bukanlah sebuah masalah. Selanjutnya adalah the righteous moralis atau moralis yang benar. Di sini bagaimana perusahaan multinasional ini ketika dia melakukan ekspansi ke negara lain, dia mengadopsi akan peraturan atau kebijakan dari negaranya ke negara lain. Ini bukan sesuatu yang baik, karena misalnya saja dari perusahaan dari Indonesia, misalnya Indomie, dan mereka mau melakukan ekspansi ke luar negeri, perusahaan ini dari negara berkembang, tidak mungkin mereka menyamakan upah minimum atau gaji dari karyawan yang sama di negara Indonesia ke Amerika sana. Inilah yang dimaksud oleh the righteous moralis. Ketika perusahaan multinasional, dia melakukan peraturan atau kebijakan yang sama dari perusahaan di negara asalnya ke negara asing. Selanjutnya kita masuk di the naive immoralist, yaitu pendekatan etika bisnis strawman yang terakhir. Naif immoralis ini bisa dikatakan adalah seorang yang tidak memiliki moral yang naif. Contohnya ketika perusahaan dari negara maju mengekspansi ke negara berkembang, dan ketika perusahaan atau manajernya di situ dia melihat bahwa perusahaan-perusahaan lain di negara berkembang itu mereka biasa melakukan suap. Nah, manajer dari perusahaan ini dia mengadopsi akan cara tersebut. Dia melakukan suap untuk kepentingan perusahaan, yang dimana ini bukanlah sesuatu yang etis. Walaupun ini bukan sesuatu yang etis, tetapi manajer melihat banyak perusahaan lain yang melakukan akan hal ini atau suap ini. Jadi perusahaan ini akan berpikir bahwa ketika nanti misalnya ada pengadilan atau orang yang menuntut akan hal tersebut, dia tidak memikir ini sebagai suatu masalah yang besar,
Karena toh bukan cuma dia sendiri yang melakukannya, sebagai perusahaan dia bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi dia harus menyesuaikan dengan etika atau moralitas dari negara tersebut. Seharusnya perusahaan juga harus berpikir bahwa jika seorang lain melakukan hal tercela seperti suap itu, tidak seharusnya perusahaan itu melakukan hal yang sama walaupun itu mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kita lanjut ke utilitarian and Kantian ethics. Pendekatan atau pandangan dari utilitarian ini menganggap bahwa sesuatu yang etis itu tergantung dari dampaknya atau konsekuensi dari hal tersebut. Apakah itu etis atau tidak, tergantung pada dampaknya yang baik atau tidak baik. Sehingga dalam perusahaan mengambil keputusan bisnis, di situ kalau menurut pandangan ini mereka akan melihat dampak dari bisnis tersebut seperti biayanya berapa, atau keuntungannya akan seperti apa, dan dampak lainnya kalau keputusan itu diambil. Kapan hal tersebut dianggap etis? Nah, kalau menurut pandangan ini, itu dianggap etis ketika konsekuensinya atau dampak dari keputusan yang diambil itu lebih dominan yang baik daripada yang buruk. Apakah keputusan tersebut akan dianggap etis? Tentu saja di utilitarian ini bukanlah suatu etika yang atau suatu pandangan etika yang baik, yang sesuai, karena di sini mereka tidak mempertimbangkan yang namanya keadilan atau kesetaraan. Kita ambil contoh misalnya seperti penebangan pohon ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi kertas, ketika mereka memakai akan pandangan utilitarian ini, mereka akan nebang pohon sebanyak-banyaknya untuk memproduksi kertas tanpa memikirkan akan keberlanjutan dari pohon tersebut atau orang-orang yang ada di sekitar hutan tersebut. Utilitarian ini membenarkan akan hal tersebut karena dia hanya mempertimbangkan konsekuensinya. Kalau baik sudah lebih banyak, yang tidak, yang resiko-resiko itu mereka akan abaikan. Tentu saja mereka tidak bisa menyediakan akan resiko tersebut, dan inilah yang membuat pandangan utilitarian ini bukanlah suatu pendekatan filosofi yang tepat. Ada Kantian ethics atau etika Kantian yang menurut saya di sini adalah suatu etika yang sangat-sangat tidak baik, di mana manusia dipekerjakan seperti mesin. Di sini perusahaan mengabaikan akan yang namanya hak asasi manusia. Mereka hanya menganggap manusia itu adalah mesin yang bekerja untuk perusahaannya. Bisa bayangkan di sweatshop membuat para manusia bekerja berjam-jam, bayaran rendah dalam kondisi kerja yang buruk. Tentu saja itu bukanlah suatu etika yang baik. Menganggap manusia seperti mesin itu sangat-sangat tidak, ya bisa dikatakan perusahaan itu tidak memiliki yang namanya manusiawi. Dari hak ini mengakui hak dasar dan hak istimewa yang melampaui batas dan budaya nasional. Pada suatu waktu ada 5 kapal Eropa menurunkan limbah beracun yang mengandung racun berbahaya di Nigeria. Para pekerja hanya menggunakan sandal dan celana yang pendek dan menurunkan barel seharga $2,50 per hari dan meletakkannya di tempat berlumpur di daerah pemukiman. Mereka tidak diberitahukan tentang hal itu. Nah, siapa yang berkewajiban melindungi hak pekerja dan para penghuni atas keselamatan dalam kasus seperti ini? Menurut dari teori hak itu harus adil. Di saat perusahaan mendapatkan untung, para pekerja juga harus mendapatkan untung juga. Nah, bukan hanya kewajiban pemerintah di Nigeria, tetapi juga kewajiban perusahaan nasional yang mengirimkan limbah beracun tersebut untuk memastikan tidak membahayakan penduduk dan para pekerja. Teori keadilan ini berfokus pada pencapaian distribusi barang dan jasa ekonomi yang adil dan merata. Prinsip pertama ada bahwa setiap orang diizinkan memiliki kebebasan maksimum yang sesuai dengan kebebasan yang serupa untuk orang lain juga. Di sini menjelaskan tentang teori keadilan. Berbicara keadilan tidak jauh beda dengan berbicara tentang hak tentunya. Adil tentunya hak-hak kita terpenuhi dan tentunya ada keuntungan yang sama dari dua pihak. PT Megasari, perusahaan mereka ditarik dari perusahaan karena mereka menggunakan zat adiktif. Jadi kalau mau membuat satu perusahaan, tentunya kita harus berpikir panjang. Apakah perusahaan yang kita buat hanya menguntungkan diri kita sendiri atau menguntungkan orang lain juga? Oke teman-teman, sekarang kita masuk di learning objektif yang kelima. Di sini jelaskan bagaimana manajer dapat memasukkan pertimbangan etis ke dalam keputusan mereka.
Nah, di sini kita akan belajar bagaimana manajer atau dalam bisnis internasional ketika mereka diperhadapkan dalam sebuah dilema di dalam satu organisasi dan mereka harus memutuskan untuk suatu keputusan yang berdasarkan akan pertimbangan etis. Yang dimaksud dalam pertimbangan etis ini bahwa keputusan tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana manajer dan bisnis internasional dapat menangani akan dilema tersebut dan memutuskan akan membuat suatu keputusan dengan pertimbangan etis di dalamnya. Ini ada 7 tindakan yang dapat diambil oleh bisnis internasional dan manajer, yaitu yang pertama adalah perekrutan dan promosi. Nah, pasti di dalam suatu organisasi mereka tidak mau merekrut karyawan yang memiliki etika yang tidak baik. Di sini, di perekrutan dan promosi, bagaimana manajer atau suatu bisnis internasional mereka mau merekrut orang atau mempromosikan orang yang memiliki etika yang baik. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya orang beretika buruk, mereka pasti bisa saja membohongi bahwa ketika mereka interview, oh saya memiliki etika yang baik. Tapi ternyata di dalam kenyataannya ketika mereka bekerja, mereka tidak memiliki etika tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghindari itu. Bisa dilakukan tes psikologis untuk mengetahui akan psikolog sebenarnya dari calon karyawan tersebut. Juga dapat meminta referensi dari temannya atau dari mungkin ada karyawan yang sudah di perusahaan itu dan mengenal orang tersebut, atau bisa mencari dari media sosialnya. Yang penting itu adalah data-data yang dikumpulkan oleh orang itu, apakah dia memiliki etika yang baik atau tidak. Nah, ketika dia memiliki etika yang baik, dia akan direkrut dan mungkin saja dia bisa dipromosikan. Di sini ada sebuah kasus yang sangat disayangkan oleh perusahaan Enron yang bangkrut karena perilaku etis mereka yang kurang baik. Mereka memiliki skandal seperti perusahaan WorldCom. Mereka menggelembungkan akan pendapatan mereka yang padahal itu bukan, pendapatan mereka tidak sebesar itu. Mereka menggelembungkan, kalau kita lihat gelembung, di dalamnya kosong, tetapi di tepian saja yang kelihatan. Nah, seperti itulah perusahaan WorldCom ini. Mereka di dalamnya tidak seperti apa yang di tepiannya di atas. Mereka menggelembungkan pendapatan mereka, dan dengan mereka menggelembungkan pendapatan mereka, mereka menjual saham dengan lebih mahal. Dan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, ya kan teman-teman. Jadi perusahaan WorldCom ini skandalnya diketahui oleh para pemegang saham, karyawannya, dan sekali saja mereka tahu akan hal tersebut, perusahaan ini sudah sulit untuk dipercayai. Jadi perusahaan WorldCom dan Enron mereka bangkrut karena masalah etis, karena skandal mereka di dalam perusahaan. Budaya organisasi dan kepemimpinan. Bagaimana sebuah organisasi untuk menciptakan perilaku etis dalam organisasi mereka, mereka harus menciptakan budaya organisasi dengan menekankan akan kode etik. Pemimpin organisasi yang baik bukanlah sekedar pemimpin yang bisa mengambil keputusan untuk membuat suatu keuntungan bagi organisasi atau perusahaan, tetapi keputusan tersebut berdasarkan kode etis, memasukkan pertimbangan etis, apakah keputusan yang saya ambil ini baik atau tidak. Seperti yang terjadi di Nike, menyewa auditor independen untuk mengaudit, meninjau kembali akan subkontraktor mereka, apakah itu memenuhi kode etik Nike atau tidak. Nah, juga ada dari General Electric, dari CEO-nya, Chad Welch, meninjau akan perilaku karyawannya, bahkan manajernya, dia bilang, walaupun dia manajer terampil, tapi kalau dia tidak memasukkan akan pertimbangan etis, dia tidak melakukan etika yang baik, dia tidak akan toleransi akan hal tersebut. Dan kalau dia melihat akan karyawan yang memiliki kode etik yang baik, dia lakukan dengan baik, dia akan mendukung itu sebagai pimpinan untuk menciptakan budaya organisasi, promosi, naik jabatan, atau insentif yang merupakan bonus akan disiplin. Ketiga, selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Nah,
proses pengambilan keputusan ini, manajer harus memikirkan akan dari keputusan yang dia ambil. Dan sebelum itu di sini ada 3. Yang pertama, apakah keputusan itu termasuk dalam kode etis? Yang kedua, apakah keputusan tersebut mampu saya publikasikan? Dan yang ketiga, apakah keputusan tersebut dapat diterima atau dapat disetujui anggota organisasi lainnya? Dan selain dari itu, ada 5 langkah di dalam manajer memutuskan akan keputusan mereka. Yaitu yang pertama, mereka harus memikirkan siapa-siapa yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Misalnya, ada stakeholders, ada internal stakeholders, dan external stakeholders. Nah, manajer harus memikirkan, misalnya, keputusan tersebut karyawan bekerja dengan baik, berapa upah gaji yang diberikan. 2 adalah untuk melibatkan penilaian etika berdasarkan langkah pertama tadi, di situ harus dilibatkan akan prinsip moral. Misalnya, contohnya, karyawan saya bekerja ada jaminan kesehatan atau tidak. Nah, untuk membuat suatu keputusan yang etis, tentu saja perusahaan bukan hanya saja mencari keuntungan, tapi mengutamakan akan prinsip moral. Dan untuk langkah ketiga adalah niat moral. Nah, bagaimana manajer memastikan kedua langkah di atas itu pertimbangan etis dilakukan dengan baik? Nah, di sini manajer puncak proaktif karena bagusnya dia langsung turun tangan agar manajer yang di bawahnya itu tidak terpengaruh oleh para stakeholders yang mungkin mereka mengusulkan akan kepentingan mereka, tetapi itu tidak sesuai dengan kode etis. Perlu bagi manajer puncak untuk menekankan bukan hanya keuntungan, tetapi ini harus sesuai dengan kode etis. 4. Ini mengharuskan perusahaan untuk terlibat di dalam perilaku etis. Kelima, ini penting sekali dan sering diabaikan oleh perusahaan. Mereka harus mengaudit kembali, meninjau kembali apakah keputusan yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan kode etis atau belum. Untuk tindakan yang keempat, di sini ada pejabat etika atau ethics officers. Nah, pejabat etika ini diperlukan oleh perusahaan karena perusahaan perlu orang yang berpangkat tinggi atau oknum yang berpangkat tinggi untuk dapat mengawasi akan keputusan yang diambil. Apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan kode etis? Dan mereka juga bisa mengembangkan akan kode etis tersebut dan memikirkan akan apa yang harus dilakukan untuk menangani akan masalah kode etis, ganjaran-ganjaran yang akan diberikan itu seperti apa. Nah, di sini ada salah satu contoh, banyak pejabat etika yang bertindak sebagai ombudsperson atau ombudsman. Nah, di sini ombudsman ini dia bertanggung jawab untuk menangani pertanyaan rahasia dari karyawan, menyelidiki keluhan dari karyawan atau orang lain, melaporkan temuan dan membuat rekomendasi untuk perubahan. Tentu saja di United Technologies yang merupakan perusahaan yang besar, mereka sudah buat kode etik sedari tahun 1990. Dan di sini ombudsperson dari perusahaan ini berhasil menerima sekitar 60.000 pertanyaan sejak 1996 dan 10.000 kasus yang mereka tangani. Moral courage. Di sini karyawan harus berani katakan tidak kepada atasan yang mengambil keputusan yang tidak etis. Selanjutnya ada corporate social responsibility. Dalam sebuah perusahaan, untuk mendapatkan nama baik, industri atau perusahaan harus mementingkan akan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Misalnya dalam satu perusahaan, mereka didirikan di wilayah masyarakat, mereka harus usahakan bahwa lingkungan itu tidak tercemar. Nah, dengan mereka mementingkan akan tanggung jawab sosial tersebut, mereka melakukan investasi sosial yang nantinya itu akan menjadi word of mouth dan senang juga untuk membeli mungkin produknya atau memakai jasa dari perusahaan tersebut. Seperti yang di Aljaizar, perusahaan BP di dekat masyarakat dan mereka sadari bahwa di lingkungan tersebut para warga kekurangan akan air bersih. Jadi perusahaan ini mereka membangun 2 pabrik desalinasi untuk menyediakan air bersih. Ada manajemen fokus. Perusahaan Stora Enso ini mereka memproduksi kertas dan pulp, tapi mereka bertanggung jawab. Mereka berusaha untuk
tidak merusak akan alam, dan masyarakat yang hidup di dalamnya juga tetap Di mempertanggungjawabkan. Di sini dia bilang bahwa perusahaan bukan hanya mengejar akan keuntungan, tetapi harus mempertimbangkan akan kepentingan sosial. Tindakan yang terakhir yaitu sustainability, yang memiliki keberlanjutan yang baik. Demi menciptakan keberlanjutan yang baik, perusahaan harus memutuskan sesuatu yang berdampak baik pada lingkungan dan kepada karyawan, terhadap mitra kerja, karyawannya. Apakah perusahaan ini sudah memberikan gaji yang adil dengan kinerja karyawannya atau belum? Seperti yang kita sudah bahas, di situ ada promosi, ada insentif, ada bonus yang sesuai dengan kinerja, untuk itu semua untuk menciptakan sustainability yang baik. Seperti yang dilakukan oleh Starbucks, apakah biji kopi tanaman yang mereka ambil itu tidak merusak lingkungan, dan Starbucks juga berhasil di dalam membangun kepercayaan akan karyawannya, dan dia berikan upah yang adil dan tidak merusak lingkungan. Membahas tentang United Nations Conference on Trade and Development, atau bisa disingkat UNCTAD, adalah bagian dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah perdagangan, investasi, dan pembangunan. Tujuan organisasi ini adalah untuk memaksimalkan perdagangan, investasi, dan pembangunan negara berkembang, dan membantu mereka dalam upaya mereka untuk berintegrasi ke dalam ekonomi dunia secara adil. Didirikan pada tahun 1964 untuk mempromosikan integrasi negara-negara yang dalam pembangunan ke dalam ekonomi dunia. UNCTAD ini secara progresif telah berkembang menjadi lembaga yang berwibawa dan berbasis pengetahuan yang bekerja untuk membantu membentuk perdebatan kebijakan dan pemikiran tentang pembangunan. Inti dari fokus ini adalah memastikan bahwa kebijakan domestik negara dan tindakan internasional saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini. Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tujuan pembangunan milenium untuk mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, dan pada tahun 2015 itu terjadi. Selanjutnya, bulan September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan seperangkat tujuan pembangunan berkelanjutan baru yang ditetapkan target untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kemakmuran bagi semua negara pada tahun 2030 nanti. Agenda 2030 ini untuk membangun pembangunan berkelanjutan, dan ada 17 total pembangunan berkelanjutan ini. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kemakmuran bagi semuanya. Kenapa ada 17? Karena itu semua adalah saran-saran daripada masyarakat yang sudah disaring oleh pemerintah, dan setiap tujuannya memiliki serangkaian target-target khusus yang harus dicapai pada 15 tahun berikutnya. Tinjauan singkat tentang status saat ini dari SDGs tertentu dapat berfungsi untuk pendahuluan apa yang harus dilakukan untuk mencapai setiap SDGM pada tahun 2030 nanti. Nah, di antara 17 ini, yang pertama tidak ada kemiskinan, yang kedua ada 0 angka kelaparan, dan yang ketiga ada kesejahteraan dan kesehatan. Masih banyak lagi, dan totalnya ada 17. Nah, di antara semuanya ini, mereka terfokus kepada yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Kalau itu 3 sudah terlaksanakan dengan baik, pastinya SDGs yang lain, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain, pastinya akan terlaksana juga dan baik. Karena kunci utamanya, kalau sudah tidak ada angka kemiskinan dan 0 kelaparan, angka kelaparan sudah tidak ada, dan kesehatan dan kesejahteraan manusia sudah terpenuhi, itu semua akan berjalan dengan baik. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini akan terselesaikan. Nomor 1, saya percaya bahwa peluang
bahwa semua negara akan mencapai kepatuhannya 100% pada tahun 2030 nanti sangat kecil. Karena banyak negara masih berjuang secara ekonomi dan berkembang sangat lambat, kecuali mereka mendapatkan bantuan dari negara lain. Punya uang, itu pun kita harus menggantinya. Kalau ada bantuan dari negara lain tanpa biaya, itu bisa saja menguntungkan kita dan membantu kita. Tapi sangat kecil kemungkinannya mereka akan dapat mencapai kepatuhan ini pada tahun 2030 nanti. Apalagi demi seperti ini semakin mempersulit negara berkembang untuk lebih cepat menjadi negara maju. Jawaban nomor 2 ini menurut saya bisa ya dan bisa tidak. Ya, karena ada negara yang bisa maju sendirinya tanpa bantuan dari negara lain, dan tidak karena ada negara yang akan maju dan perlu bantuan negara lain. Contoh dari sini saya ambil negara Korea Utara. Nah, mereka ini adalah negara yang sangat tertutup dan bahkan mereka punya aturan mereka sendiri, tetapi mereka terlihat baik-baik saja. Mereka tidak memperdulikan negara lain, dan mereka juga tidak mau negara lain memperdulikan negara mereka. Nah, contohnya saja seperti kasus COVID ini, karena mereka adalah negara yang sangat tertutup, bahkan mereka tidak memiliki angka kasus COVID ini, angka kasus COVID mereka ini 0, bisa hidup tanpa bantuan oleh negara lain, yaitu Indonesia. Tahu bersama, Indonesia ini adalah negara yang berkembang. Nah, negara berkembang itu sangat membutuhkan bantuan dari negara-negara yang lain. Bertiga, bisa langsung lihat pertanyaannya dan saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 3. Untuk jawaban nomor 3, menurut saya kalau dibilang akan mampu menangani semua dengan cara bersamaan, menurut saya ya mampu-mampu saja, tetapi butuh proses yang sangat lama. Menurut saya juga negara perlu berpikir lagi untuk membuat tujuan tercapai. Lebih baik perlahan tapi pasti, seperti fokus dulu terhadap rangkaian tujuan yang lebih kecil dulu daripada sudah banyak tujuan tetapi tidak terlaksana semuanya, atau terlaksana tapi terlalu lambat. Selanjutnya, kaitan case ini dengan chapter 5. Saya memiliki 3 persamaan atau kaitan case ini dengan chapter 5 ini. Dan yang pertama menurut saya, case dan chapter 5 ini memiliki persamaan bahwa manusialah atau kesadaran manusialah yang dapat membuat negara kita maju, dan kesadaran manusialah yang dapat membuat kita dapat bersaing dalam dunia bisnis. Dan yang kedua, menurut saya dalam case dan chapter 5 ini membahas tentang etika seseorang atau etika suatu negara. Etika seseorang dan suatu negara dapat mempengaruhi kemajuan suatu negara. Etika ini berfungsi sebagai dasar utama apa yang dilakukan atau tidak dilakukan seseorang, dan pada akhirnya apa yang akan dilakukan perusahaan secara global. Contohnya di sini saya mau mengambil contoh negara Jepang. Saya sangat senang dengan orang-orang Jepang karena mereka orang-orang yang memiliki etika seperti dilihat dari video-video yang telah beredar, dan ada juga teman saya yang bekerja di sana, bekerja di Jepang sana, dan menurut teman saya ini orang Jepang adalah orang yang sangat beretika, sangat memiliki etika yang baik dan tinggi. Bahkan untuk melewati zebra cross saja mereka membungkuk dan memberikan salam kepada orang-orang yang mereka lewati. Nah, dari hal kecil ini melatih etika yang baik mereka, sehingga membuat Jepang menjadi negara yang maju. Dan yang ketiga, ada keberhasilan atau kemajuan suatu negara didasarkan pada masyarakat dan pemerintah. Jika pemerintah baik dalam memimpin dan masyarakat baik dalam melaksanakan, apa yang kita perintahkan, apa yang kita ingin capai tentunya akan tercapai dari tujuan pembangunan pekerjaan ini. Semuanya berkaitan mengenai apa yang akan pemerintah lakukan dan apa yang akan masyarakat lakukan terhadap kemajuan untuk negara kita ini, atau kemajuan untuk suatu perusahaan tentunya.